Di tengah pesta pernikahan mewah di Balom Hotel Bintang 5 Jakarta, Sari berdiri tegak di depan altar dan berteriak dengan suara lantang. Saya tidak bisa melanjutkan ini karena Andi tidak mencintai saya dan dia sebenarnya mencintai seorang pria bernama Rama. Seluruh ruangan langsung hening, tamu-tamu saling pandang dengan mata terbelalak sementara ayah Andi berdiri dengan wajah merah padam. Andi merasa jantungnya hampir berhenti, keringat dingin membasahi punggungnya karena rahasia yang dia jaga selama bertahun-tahun terbongkar oleh wanita yang dia sewa sebagai pacar palsu hanya untuk menangkan keluarga. Suara ibunya pecah menjadi tangisan sementara para tamu mulai berbisik-bisik dan kamera ponsel mulai merekam momen memalukan itu. Andi ingin lari tapi kakinya membeku. Dia menatap Sari dengan mata penuh keterkejutan dan kemarahan bercampur rasa lega yang aneh. Sari, wanita berusia 28 tahun yang dia bayar mahal untuk berpura-pura menjadi pacarnya selama 3 bulan terakhir, kini berdiri dengan dagu terangkat seolah dia sudah mempersiapkan momen ini sejak lama. Beberapa jam sebelumnya Andi masih berharap semuanya akan berjalan lancar. Dia adalah pemilik jaringan hotel mewah di Jakarta, anak tunggal dari keluarga pengusaha muslim yang sangat tradisional. Ayahnya Pak Hadi selalu menekankan bahwa pernikahan dengan putri rekan bisnis adalah satu-satunya cara untuk memperbesar perusahaan dan melanjutkan garis keturunan. Andi sudah menolak berkali-kali tapi tekanan semakin berat sampai dia memutuskan menyewa Sari, seorang aktris independen yang dia temui melalui kenalan di dunia hiburan. Kita hanya pura-pura sampai pernikahan ini dibatalkan dengan alasan yang masuk akal, kata Andi saat pertama kali bertemu Sari di Kai Mewah Sudirman. Sari tersenyum, paham, saya mengerti Pak Andi, rahasia Anda aman bersama saya. Tapi Andi tidak tahu bahwa Sari sudah melihat oto-oto rahasia dia dan Rama di ponselnya saat mereka latihan berakting sebagai pasangan. Rama, pria yang Andi cintai sejak masa kuliah di Universitas Indonesia, sudah menjadi bagian hidupnya selama 8 tahun meski selalu disembunyikan karena takut akan reaksi masyarakat dan keluarga. Mereka bertemu secara diam-diam di apartemen kecil Rama di kawasan Kemang atau kadang kabur ke Bali untuk akhir pekan yang tenang di mana mereka bisa berjalan bergandengan tanpa takut. Andi selalu merasa bersalah setiap kali melihat Rama tersenyum. Sabar, saya mengerti Andi, saya akan tunggu sampai kamu siap. Tapi kini semuanya hancur. Pak Hadi maju selangkah dan menampar meja. Apa maksudmu, Sari? Ini tidak lucu, suaranya menggema di ruangan. Ibu Andi menangis sambil memegang tangan pengantin wanita asli yang seharusnya berdiri di sana tapi dibatalkan karena Andi bilang sudah punya pacar. Para kerabat mulai berbisik, dia gay. Anak Hadi gay. Andi merasa dunia berputar. Dia melihat Rama yang kebetulan hadir sebagai tamu biasa berdiri di sudut ruangan dengan wajah pucat. Mata mereka bertemu sejenak dan Andi melihat campuran rasa sakit dan harapan di sana. Sari mendekati Andi dan berbisik, maaf Pak, tapi saya tidak tahan melihat Anda hidup dalam kebohongan. Rama pria baik dan Anda berdua pantas bahagia. Andi tidak bisa menjawab, lidahnya keluh. Malam itu berita sudah menyebar di grup keluarga besar dan media sosial mulai ramai dengan tagar tentang skandal keluarga pengusaha. Andi pulang ke rumah besar di Menteng dengan hati hancur. Dia duduk sendirian di kamar sambil memegang oto lama bersama Rama di pantai Kuta. Air matanya jatuh untuk pertama kali setelah bertahun-tahun dia menyembunyikan perasaannya. Besok pagi ayahnya pasti akan memanggilnya untuk pembicaraan besar dan Andi tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Pagi berikutnya sinar matahari Jakarta menyusup melalui tirai tebal kamar Andi tapi dia tidak bisa tidur. Ponselnya penuh pesan dari kerabat dan rekan bisnis yang bertanya benarkah berita itu Andi. Dia membaca satu persatu dengan tangan gemetar sampai pesan dari Rama muncul, kita perlu bicara Andi, saya di Kai biasa kita. Andi langsung bangun, mandi cepat dan pergi tanpa memberi tahu siapapun. Di Kai kecil di Kemang, Rama sudah menunggu dengan 2 gelas kopi hitam seperti biasa. Kenapa Sari melakukan itu? Tanya Rama dengan suara pelan tapi penuh emosi.
Andi menunduk. Saya tidak tahu Rama, dia bilang melihat otot kita dan merasa tidak adil kalau saya terus berbohong demi pernikahan palsu itu. Rama menghela napas panjang. Saya selalu bilang Andi kita bisa hadapi bersama tapi kamu takut kehilangan hotel dan keluarga. Sekarang semuanya terbongkar, apa rencana kamu? Andi memegang tangan Rama di bawah meja. Saya tidak tahu Rama, ayah saya pasti marah besar, bisnis kita bisa goyah, mitra Arab Saudi yang konservatif mungkin mundur. Mereka duduk diam lama sampai Sari menelepon Andi. Pak Andi, saya minta maaf tapi saya lakukan ini karena saya melihat Anda menderita setiap kali pura-pura mencium saya di depan keluarga. Rama pria baik, saya tidak mau Anda kehilangan dia. Andi terdiam. Sari ternyata lebih dari sekadar aktris bayaran, dia menjadi teman yang peduli. Sore harinya Pak Hadi memanggil Andi ke ruang kerja besar di rumah. Kamu mempermalukan keluarga ini Andi. Bagaimana mungkin anak laki-laki saya menyukai pria? Pernikahan dengan putri rekan bisnis sudah diatur untuk bulan depan. Andi berdiri tegak. Untuk pertama kali ayah saya mencintai Rama sudah lama. Saya tidak bisa menikah dengan wanita hanya untuk bisnis. Pak Hadi memukul meja. Kamu gila. Di Indonesia ini orang seperti kamu masih dianggap dosa besar, apa kata tetangga dan keluarga besar. Ibu Andi masuk dengan mata sembab. Hadi, biarkan anak kita jelaskan dulu. Andi menceritakan semuanya dari masa kuliah sampai bagaimana dia menyewa Sari karena takut datang ke keluarga. Pak Hadi diam lama lalu berkata, pergi dari rumah ini sampai kamu sadar. Andi keluar dengan hati hancur tapi Rama menunggu di luar mobilnya. Ayo kita ke Bali Andi, di sana kita bisa bernapas lega. Mereka naik pesawat malam itu meninggalkan Jakarta yang penuh gosip. Di Ila kecil di Ubud Rama memeluk Andi erat, kita akan hadapi ini bersama, saya tidak akan pergi. Tapi Andi tahu badai belum berakhir, sepupunya yang iri sudah menyebarkan foto lama Andi dan Rama ke media dan bisnis hotel mulai kehilangan reservasi dari klien konservatif. Di Bali udara pagi yang sejuk tidak bisa menenangkan pikiran Andi. Dia berdiri di teras Ila memandang sawah hijau sementara Rama menyiapkan sarapan sederhana. Andi, kamu tidak perlu memilih antara saya dan keluarga, kata Rama pelan. Andi menggeleng. Saya sudah memilih kamu Rama, tapi saya takut kehilangan segalanya. Hotel yang ayah bangun dari nol sekarang terancam. Telepon dari ibunya masuk. Andi, pulanglah, ayahmu sakit karena stres tapi dia masih sayang kamu. Andi ragu tapi Rama mendukung. Pergilah bicara dengan ibumu dulu, saya tunggu di sini. Kembali ke Jakarta, Andi bertemu ibunya di rumah sakit. Ibu menceritakan bahwa Pak Hadi sebenarnya pernah punya sahabat dekat semasa muda yang mirip Rama tapi terpaksa dipisahkan karena tekanan keluarga. Ayahmu takut kamu mengalami hal yang sama Andi, tapi dia butuh waktu. Andi merasa ada harapan kecil. Sementara itu Sari datang menemui Andi di rumah sakit. Pak, saya sudah bicara dengan media, saya bilang itu hanya kesalahpahaman tapi sebenarnya saya ingin bantu Anda terbuka. Andi tersenyum tipis. Terima kasih Sari, kamu sudah seperti saudara sekarang. Tapi sepupu Andi yang bernama Rea tidak tinggal diam, dia mengirim foto intim lama Andi dan Rama ke grup keluarga besar dan salah satu mitra bisnis Arab membatalkan kontrak besar. Hotel di Jakarta mulai sepi pengunjung dan karyawan mulai bergosip. Andi merasa dunia bisnisnya runtuh. Dia duduk di kantor sendirian memegang kunci Ila di Bali yang Rama berikan sebagai simbol harapan. Rama menelepon, ya Andi, saya dengar berita bisnis kamu, saya siap mundur kalau itu bisa selamatkan perusahaanmu. Andi menangis, jangan Rama, kamu satu-satunya yang membuat saya merasa hidup. Mereka bertemu malam itu di apartemen Rama dan untuk pertama kali Andi mengatakan dengan lantang, saya mencintai kamu Rama dan saya tidak akan sembunyi lagi. Tapi keesokan harinya berita semakin besar di media sosial dan ada ancaman boikot dari kelompok konservatif. Andi tahu dia harus membuat keputusan besar segera. Tekanan semakin berat saat Pak Hadi keluar dari rumah sakit dan langsung mengadakan pertemuan keluarga besar di rumah Menteng.
Andi, kalau kamu tidak menikah dengan wanita yang sudah dipilih maka saya tidak menganggap kamu anak lagi, katanya dingin di depan semua kerabat. Andi berdiri di tengah ruangan dengan tangan terkepal. Ayah saya sudah dewasa dan saya mencintai Rama. Hotel ini bisa saya bangun ulang, tapi kalau saya kehilangan diri saya sendiri saya tidak akan bahagia selamanya. Beberapa kerabat mendukung diam-diam, tapi mayoritas menggelengkan kepala dan menyebut dosa besar. Ibu Andi menangis, tapi kali ini dia memegang tangan anaknya. Hadi, biarkan dia bahagia, kita sudah cukup memaksakan kehendak. Pertemuan berakhir dengan Pak Hadi meninggalkan ruangan sambil membanting pintu. Andi pulang ke Bali malam itu dengan hati lebih ringan, tapi bisnis masih merosot. Rama menyambutnya dengan pelukan hangat. Kita mulai dari nol Andi, saya punya tabungan, kita bisa buka kai kecil di Ubud. Andi tertawa getir, kamu selalu optimis Rama, padahal saya yang kaya sekarang miskin. Sari menelepon lagi, Pak Andi, saya dapat tawaran ilmu tentang cerita seperti milik Anda, saya tolak karena saya ingin bantu Anda benar-benar. Andi mengajak Sari ke Bali untuk bertemu Rama. Ketiganya duduk di pantai sambil minum kelapa muda. Sari berkata, kalian berdua mengajari saya tentang keberanian. Di Indonesia ini tidak mudah, tapi kalian pantas bahagia. Malam itu Andi dan Rama berjalan di pantai bergandengan untuk pertama kali tanpa takut. Tapi pagi harinya berita buruk datang, sepupu Rea mengancam akan menggugat hak waris hotel kalau Andi tidak mundur. Andi merasa lelah, tapi Rama berkata, kita hadapi bersama Andi, pengorbanan ini sepadan. Mereka memutuskan untuk kembali ke Jakarta dan menghadapi semuanya secara terbuka. Kembali ke Jakarta, Andi dan Rama pergi ke kantor hotel bersama. Karyawan terkejut tapi beberapa tersenyum mendukung. Andi mengadakan rapat besar, saya tidak akan sembunyi lagi, identitas saya adalah bagian dari saya dan saya akan pimpin perusahaan ini dengan jujur. Beberapa mitra bisnis mundur tapi ada yang tetap setia, terutama mitra muda dari Singapura yang mengerti. Pak Hadi mendengar berita dan datang ke kantor tanpa pemberitahuan. Kamu berani sekali Andi, katanya dengan suara bergetar. Andi memandang ayahnya. Ayah, saya tidak mau hidup seperti Anda dulu, menyembunyikan perasaan sampai sakit hati. Pak Hadi diam lama lalu memeluk Andi untuk pertama kali setelah bertahun-tahun. Saya takut kamu menderita seperti sahabat saya dulu. Tapi sekarang saya lihat kamu kuat. Air mata mengalir di wajah keduanya. Ibu Andi ikut datang dan memeluk Raman, selamat datang di keluarga kami nak. Tapi Rea sepupu masih menentang, dia mengajukan gugatan ke pengadilan untuk hak waris. Andi dan Rama menghadiri sidang dengan hati tegang. Sari datang sebagai saksi dan menceritakan semuanya dengan jujur. Di luar pengadilan media menunggu Andi bicara di depan kamera, saya pria gay dan saya bangga. Cinta saya dengan Rama adalah yang paling murni dan saya tidak akan menukarnya dengan apapun. Rama berdiri di sampingnya memegang tangan Andi erat. Berita itu menjadi viral di seluruh Indonesia dan banyak anak muda gay yang terinspirasi mengirim pesan dukungan. Tapi tekanan sosial tetap ada demonstrasi kecil di depan hotel. Andi merasa lelah tapi melihat Rama tersenyum membuatnya kuat. Malam itu mereka kembali ke Bali untuk istirahat singkat. Andi berkata, Rama, terima kasih sudah sabar selama ini. Rama mencium kening Andi, kita sudah melewati badai terbesar, sekarang tinggal menikmati pelangi. 6 bulan kemudian Hotel Andi mulai pulih dengan konsep baru yang lebih inklusi, menarik wisatawan mancanegara. Pak Hadi sudah pensiun dan mulai menerima Rama sebagai bagian keluarga meski masih pelan-pelan. Rea sepupu kalah di pengadilan dan akhirnya minta maaf. Sari kini menjadi teman dekat keluarga dan sedang syuting film tentang perjuangan identitas. Andi dan Rama pindah ke rumah baru di pinggir Jakarta dengan taman kecil tempat mereka bisa bebas. Suatu sore di balkon Rama bertanya, Andi, kalau kita bisa ulang waktu kamu masih mau menyewa pacar palsu? Andi tertawa, tidak Rama, karena sekarang saya tidak perlu pura-pura lagi. Mereka memeluk sambil memandang matahari terbenam. Andi merasa akhirnya bebas dan utuh.
Perjalanan panjang dari kebohongan ke kejujuran mengajarinya bahwa cinta sejati membutuhkan keberanian dan pengorbanan, tapi hasilnya adalah kebahagiaan yang tak ternilai. Apakah menyembunyikan identitas diri demi keluarga adalah keputusan yang bijak? Benar atau salah?